selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Jadi perkenalkan Bu, di sini saya Bidan Elvi Kumalasari yang bertugas pada pagi hari ini. Sesuai dengan jadwal pertemuan yang telah kita buat kemarin ya Bu ya. Di sini Ibu kan dengan keluhan belum memiliki anak. Jadi saya akan memberikan pendidikan mengenai infertilitas. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui apa itu infertilitas Bu? Belum. Itu apa ya? Baik, saya jelaskan dulu sedikit mengenai infertilitas ya Bu ya. Infertilitas adalah pasangan suami istri yang sudah menikah selama 1 tahun tetapi belum memiliki keturunan Bu. Infertilitas ini dibagi menjadi 2, yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Apa itu infertilitas primer? Infertilitas primer ini apabila pasangan suami istri belum pernah atau tidak pernah memiliki anak sama sekali. Dan infertilitas sekunder adalah bila pasangan suami istri pernah hamil. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu sebelum saya jelaskan lebih lanjut? Itu biasanya tuh karena kenapa ya Mbak? Baik, di sini kita tidak bisa mengatakan karena A atau B, tetapi kita harus melakukan pemeriksaan terhadap kedua pasangan suami istri ini Bu. Jadi tidak bisa hanya menduga-duga atau hanya melakukan pemeriksaan terhadap ibu saja. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Baik, jika belum ada yang ingin ditanyakan, saya boleh tanya-tanya dulu ya Bu ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Mince. Baik, Ibu Mince usia berapa? 22. 22. Pendidikan terakhir apa ya Bu? SMA. Kemudian menikah pada umur berapa ya Bu? Umur 20. Umur 20. Baik, dengan suaminya umur berapa? Suami saya umurnya 23. Baik, sudah menikah berapa tahun Bu? Udah 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Oke, kemudian ini perkawinan yang keberapa kali atau mohon maaf, ini Ibu kan sudah menikah. Jadi ini yang keberapa atau yang baru pertama? Ini baru pertama ya. Ini dan akan jadi sampai yang terakhir gitu ya Bu ya. Baik. Jadi lamanya tadi sudah 2 tahun ya Bu. Lamanya sudah 2 tahun dan belum memiliki keturunan. Baik. Ini suaminya nggak diajak Bu? Enggak. Oh iya. Besok-besok kalau ingin periksa diajak ya Bu ya suaminya. Baik, tidak masalah. Di sini yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi infertilitas atau mengapa infertilitas itu bisa terjadi seperti itu ya Bu ya. Infertilitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu umur, kemudian yang kedua pendidikan, yang ketiga itu sendiri ada waktu perkawinan pertama dan banyaknya perkawinan, kemudian pekerjaan, paritas, dan penggunaan alat kontrasepsi. Baik, yang kemudian saya akan jelaskan lagi mengenai kapan pasangan suami istri ini dikatakan infertilitas seperti itu. Jadi, pasangan suami istri yang dikatakan infertilitas itu adalah ketika mereka sudah menikah 1 tahun atau lebih dan mereka belum dikaruniai seorang anak. Kemudian mereka berhubungan juga sudah tanpa menggunakan alat kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi mantap seperti itu Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu sebelum saya lanjutkan lebih dalam lagi? Belum ada ya Bu ya. Baik Bu, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penyebab infertil ini. Yang pertama ada faktor yang disengaja dan yang kedua faktor yang tanpa sengaja. Apa itu faktor yang disengaja? Yaitu bisa jadi pasangan suami istri ini sendiri menunda untuk ingin memiliki buah hati seperti itu. Dan apa yang faktor tidak disengaja ini Bu? Jadi faktor yang tidak disengaja ini juga terdiri dari 2 penyebab, yaitu dari pihak suami dan pihak istri. Dari pihak suami itu sendiri, mungkin suami
ada sedikit gangguan spermatogenesis atau kerusakan pada sel-sel testis. Misalnya aspermia, hiponia, neospermia, dan lain-lain. Kemudian kemungkinan juga ada mengalami kelainan mekanis seperti impotensi, hipospadia, phimosis infertilitas yang disebabkan oleh pria ini sekitar 35-40%. Dan yang terakhir adalah dari pihak istri. Dari pihak istri sendiri ini biasanya mengalami gangguan ovulasi, misalnya gangguan ovarium dan gangguan hormonal. Kemudian yang kedua ada gangguan ovarium dapat disebabkan oleh faktor usia, Bu. Adanya tumor pada indung telur dan gangguan lain yang menyebabkan sel telur tidak dapat masak. Sedangkan gangguan hormonal disebabkan oleh bagian dari otak atau hipotalamus dan hipofisis yang tidak memproduksi hormon-hormon reproduksi seperti FSH dan LH. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Belum ada ya, Bu ya? Baik, Bu, karena tadi Ibu mengatakan bahwasanya Ibu sudah menikah kurang lebih 2 tahun ya, Bu ya, dan Ibu belum memiliki keturunan. Kemudian Ibu tidak menggunakan alat kontrasepsi, benar? Benar. Baik. Jadi itu bisa saya katakan gejala infertil atau bisa infertil, tetapi kita tidak bisa langsung mengatakan diagnosa itu infertil karena kita belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik. Untuk melakukan pemeriksaan itu sendiri adalah syaratnya melakukan pemeriksaan pada laki-laki dan ibu sendiri. Jadi pasangan suami istri melakukan pemeriksaan ya, Bu, untuk mengetahui kesehatan keduanya. Kemudian syarat-syarat pemeriksaan itu sendiri adalah usia ibu harus 20 atau 30 tahun dengan keluhan belum memiliki anak selama 12 bulan. Berarti kan ibu tadi sudah bisa ya, Bu ya, untuk melakukan pemeriksaan. Nanti setelah itu kami akan melakukan pemeriksaan kurva suhu basal. Apa itu kurva suhu basal? Kurva suhu basal adalah suhu yang diperoleh dari keadaan istirahat selama kurang lebih 6 jam. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan mukus serviks atau lendir serviks. Yang ketiga kami akan melakukan pemeriksaan tes Fern dan uji pasca coitus, kemudian tes RH. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Enggak, sudah cukup. Baik, sudah cukup ya, Bu ya. Saya juga sangat berterima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya ya, Bu ya.